Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Sabiqul Khair dari kelas manajemen 19D NPM 1901010160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu perusahaan, yaitu perusahaan dari PT Bridgestone Tire Indonesia. PT Bridgestone Indonesia adalah sebuah anak perusahaan dari perusahaan karet dan ban terkemuka yang berasal dari Jepang, yaitu Bridgestone Corporate. PT Bridgestone Indonesia mulai memproduksi pada tahun 1975 di pabrik pertama, yaitu di Bekasi. Namun setelah sekitar 20 tahun beroperasi di Indonesia, PT Bridgestone mampu membangun pabrik keduanya yang berada di Karawang, Jawa Barat pada bulan April tahun 1997. Tidak cukup itu saja, PT Bridgestone Indonesia juga merupakan eksportir dan yang mempunyai cukup besar pangsa pasar, yaitu mencakup lebih dari 70 negara. Bahkan negara asalnya tersebut juga diekspor, yaitu Jepang. Yang selanjutnya adalah organisasi bisnis internasional. PT Bridgestone Indonesia merupakan gabungan dari beberapa perusahaan besar yang tertarik bekerja sama dalam membentuk perusahaan ini. Di antaranya adalah ada PT Senar Bersama Makmur, PT Bridgestone Corporate yang berasal dari Jepang, dan Mitsu Co yang kemudian dikontrol secara langsung oleh anggota di dalam struktur organisasi dengan jabatan dan tugas masing-masing. Dari gabungan beberapa negara dan bentuk unit tersebut, yaitu mempunyai tujuan dan visi yang sama, yaitu untuk menunjang kebutuhan di bidang otomotif. Apalagi di Indonesia pengguna kendaraan bermotor masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 9,1% dari jumlah penduduk yang ada. Yang selanjutnya adalah strategi ekspor. Strategi ekspor yang dilakukan oleh PT Bridgestone Indonesia yaitu dilakukan dengan dalam jangka waktu pendek, yaitu dengan melakukan penetrasi pada tujuan pasar pangsa yang sangat besar, diantaranya yaitu dari negara-negara di Uni Eropa, Amerika Serikat, Asia Tengah, Afrika, dan negara-negara pecahan Uni Soviet, serta negara di Asia Tenggara, yaitu yang mencakup lebih dari 70 negara, bahkan negara asal dari PT Bridgestone ini sendiri, yaitu negara Jepang. Hal ini dilakukan dengan terus memberikan kualitas super dan dikenalkan ke luar negeri dengan program seperti DJ promosi demi untuk mempertahankan mutu. Selain hal tersebut, tidak hanya fokus pada kegunaan, kenyamanan, dan tampilan saja, akan tetapi Bridgestone Indonesia juga memperhatikan hal-hal yang sangat mendetail dan kecil, seperti halnya noise. Banyak produk serupa yang mempunyai kenyamanan dan tampilan tidak kalah bagus, tetapi jarang yang memperhatikan hal-hal kecil seperti noise, sehingga menciptakan suara-suara yang mengganggu dan mengurangi kenyamanan dalam berkendara. Selanjutnya adalah keunggulan dari PT Bridgestone Indonesia, yaitu yang pertama, lebih bertanggung jawab untuk isu-isu lingkungan karena strategi integrasi vertikal. Kemudian pengelolaan dan pengkoordinasian semua lapisan rantai nilai dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya, lebih bertanggung jawab terhadap pelanggan dan karyawan untuk memberikan produk terbaik dan lingkungan kerja yang baik bagi mereka. Selanjutnya yaitu dengan mengelola serta memelihara harga yang sangat kompetitif. Selanjutnya teknologi yang semakin maju di dalam perusahaan, dan produk yang berkualitas dan memperhatikan lingkungan, serta PT Bridgestone Indonesia juga menerapkan standar internasional di setiap produksi. Namun di balik semua keunggulan di PT Bridgestone Indonesia, PT Bridgestone juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan manufaktur dihadapi adalah kapasitas balancing masalah, karena mereka perlu membangun kelebihan kapasitas hulu untuk memastikan bahwa operasi hilir kecukupan pasukan dalam semua kondisi permintaan, apalagi dalam kondisi seperti pandemi COVID-19 yang terjadi pada masa sekarang, yang membatasi jumlah karyawan ataupun jumlah orang yang dapat masuk ke dalam pabrik, sehingga suplai barang atau jumlah produksi bisa berkurang. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri.